Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasup gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Leli Posuma Lawalata. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemercik air, dan sahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari ini seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia. Bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi. Sungai yang menjadi jernih.
Bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya cipta Allah yang Maha Agung. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada minggu pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah kita dari Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itu semua
marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptaan-Mu bagi kami. Pada hari saat ini, kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mukjizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan yang tidak mampu bersyukur atas karya cipta-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur bahwa sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluh kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami sering gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan, persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Mengalir dalam hatiku, ceria dan damai kekal.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami senantiasa dipenuhi dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan dalam bagian pemberitaan firman saat ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman, penuntun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tenangkanlah hati dan pikiran kami ya Allah, berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus,
Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 136, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hamba-Nya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, pada syukur
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa ini adalah minggu terakhir. Minggu terakhir kita melakukan ibadah di rumah-rumah. Minggu depan tanggal 5 Juli kita akan berkumpul, kita akan bersama-sama beribadah di gedung gereja. Tentunya kembali lagi kita menggunakan atau melakukan protokol-protokol yang telah disampaikan lewat warta jemaat maupun via grup. Dan biarlah ketika Bapak Ibu jemaat saudara datang untuk beribadah, kita datang dari depan sampai ke pintu masuk, kita mencuci tangan, lalu kemudian kita menggunakan masker, lalu duduk dengan menjaga jarak. Dan untuk sementara waktu, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, untuk sementara waktu dulu mungkin tidak mengikut sertakan anak-anak dalam ibadah minggu dewasa gitu ya. Jadi hanya kita saja, dan dengan menjaga jarak, duduk sesuai dengan bagian-bagian yang sudah dipersiapkan. Dan kemudian bagi warga jemaat yang berusia lanjut juga, kalau dalam keadaan yang tidak sehat, sebaiknya untuk tidak datang, tidak memaksakan diri untuk mengikuti ibadah di gedung gereja ini. Begitu juga dengan warga jemaat yang dalam keadaan tidak sehat, ya mohon maaf, sebaiknya untuk saat ini kita tidak ikut, karena kita tahu bahwa penyebaran virus ini di beberapa daerah masih meningkat jumlahnya. Lalu kemudian di beberapa negara juga yang tadinya sudah bersih, clear, lalu kemudian baru-baru ternyata ada lagi timbul. Maka dari itu Bapak Ibu, saya menghimbau untuk mari tetap menjaga kesehatan, mari tetap menjaga jarak, menggunakan masker selalu dimanapun kita berada, sehingga kita tetap berada dalam sehat dan kuat yang Tuhan anugerahkan, menjadi bagian dari kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, apakah selama kita beribadah di rumah, beberapa bulan ini kita beribadah di rumah, ya 3 bulan lebih Bapak Ibu kita beribadah di rumah, apakah kita merasakan bahwa kasih karunia Allah itu tidak kita nikmati? Apakah kita mengatakan atau kita berpikir bahwa kita tidak menerima kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita karena kita tidak melakukan ibadah di gedung gereja misalnya seperti biasanya? Ya, sedangkan jemaat-jemaat yang lain, gereja-gereja tetangga sudah melakukan. Atau kita sepertinya tidak punya rasa syukur yang begitu dalam seperti saudara-saudara kita, karena mereka sudah beribadah di gedung gereja, kita masih di rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dapat kita lakukan di segala tempat, dapat kita lakukan di setiap waktu, dapat kita lakukan dalam berbagai kesempatan, kondisi apapun kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Pemazmur dalam tulisan di Mazmur pasal 136 ini mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Ayat 1 yang menjadi bagian dari nats pembimbing dalam ibadah kita pada saat ini mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk selama-lamanya dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun kita, kasih setia Allah itu ada. Kasih setia Allah selalu datang dan selalu berada di dalam kehidupan kita. Maka dari itu pemazmur mau mengingatkan kepada kita, mari
Ketika kita belajar dari kehidupan seorang Naomi, Ruth, beberapa minggu yang lalu kita membahas dalam perenungan firman kita belajar bahwa kehidupan mereka mendapatkan kasih karunia Allah sehingga mereka dapat melalui setiap persoalan, tantangan, pergumulan kehidupan mereka. Naomi yang kemudian dari kampung halamannya, tempat asalnya, dia harus keluar dari Bethlehem menuju ke Moab karena terjadi kelaparan. Dia menuju ke Moab, sampai di sana dia hidup lalu mengalami satu lagi pergumulan karena suaminya meninggal. Tidak beberapa lama kedua putranya meninggalkan dia juga. Begitu berat penderitaan Naomi yang harus dia alami. Tetapi apakah kemudian dia menjadi putus asa? Tidak. Apakah kemudian dia langsung menyatakan bahwa dia tidak menerima kasih karunia Allah? Tidak. Tetapi dalam keberadaan dia, dalam pergumulannya, dia tetap meyakini bahwa kehidupannya ada di dalam kasih Allah, ada dalam penyertaan dan pertolongan Allah. Maka melalui Ruth yang mendampingi dia, Allah hadir. Ruth juga sama. Ketika dia mengikuti Naomi dengan tidak mengetahui apapun yang akan terjadi di masa depan kehidupannya, tapi dia percaya dengan imannya. Ketika dia mengatakan kepada Naomi bahwa Allahmu lah Allahku, satu ungkapan iman yang begitu luar biasa dari Ruth, sehingga Allah juga berkenan untuk menyertai dia. Seperti kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Bagaimana ketika kita selalu bersyukur kepada Tuhan dengan setiap perjalanan kehidupan kita, Dia yang akan menopang kita. Dia yang akan menjaga dan memelihara kita dengan melakukan keajaiban-keajaiban seperti yang dituliskan dalam pasal ayat yang keempat. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Keajaiban apapun itu Bapak Ibu yang terjadi. Dengan pekerjaan kita yang terus berhasil, anak-anak kita di tengah-tengah melewati pandemi COVID-19 ini mereka bisa lulus sekolah, mereka lulus diterima di universitas yang mereka tuju untuk melanjutkan studi mereka. Anak-anak kita naik kelas, mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Itu merupakan keajaiban Tuhan. Dengan Tuhan mengizinkan kita memiliki keturunan, bertambah anggota keluarga di tengah-tengah masa pandemi COVID ini. Dengan ketakutan-ketakutan yang ada, tetapi dengan seorang diri Allah menjaga dan memelihara kita dengan keajaiban-keajaibannya yang begitu besar. Dia memelihara, membawa kita untuk dapat keluar dari setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Itulah kemudian juga yang pemazmur akui jadi bagian dalam perjalanan kehidupan Israel. Membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya dalam setiap kesempatan kehidupan kita. Bahkan begitu luar biasanya Allah, Dia pun mampu mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Ayat 23, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita masih bisa menikmati berkat Tuhan melalui makan minum, maka percayalah Bapak Ibu, itu adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Melalui firman Tuhan saat ini kita diajak bersyukurlah selalu dalam setiap kesempatan kehidupan kita, karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Allah adalah pemilik kehidupan kita. Maka sepatutnya lah syukur sembah sujud kita hanya kepada Dia yang menjadikan langit
dan bumi. Bahwasanya untuk selama-lamanya merupakan satu cerminan kesadaran dan pengakuan pemazmur tentang kasih setia Allah yang selalu ada di sepanjang sejarah perjalanan kehidupan manusia ketika Allah melakukan perbuatan-perbuatannya yang besar. Mari belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan sukacita kita melanjutkan kehidupan kita. Secara khusus hari ini di tanggal 31 Juni merupakan minggu di mana penutupan bulan Pelkes. Pelayanan dan kesaksian yang gereja harus terus lakukan dimanapun kita berada. Yang harus menjadi bagian dalam pelayanan kita. Maka biarlah sukacita itu selalu ada. Kita melakukan pelayanan dan kesaksian, baik kita di dalam rumah, di lingkungan pekerjaan, di masyarakat, secara khusus di kehadiran kita dalam bangsa dan negara. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan kita Bapak Ibu untuk menjadikan hari-hari yang kita lalui menjadi hari-hari yang penuh dengan keajaiban dan kasih Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga dan menolong kita ketika kita berjalan di sepanjang kehidupan kita dengan pengakuan bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan mengaruniakan sukacita, Tuhan mengaruniakan damai dan sejahtera. Tuhan menolong kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, jemaat Tuhan mari berdiri. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa Maha Pencipta langit dan bumi, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu memelihara hidup dan kehidupan kami. Kami datang bersyukur, menyembah, kami menaikkan puji-pujian hormat kami kepadamu. Karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, hari demi hari selalu Engkau nyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kami dengan berbagai tugas tanggung jawab yang kami lakukan. Jadi bagian pekerjaan dan pelayanan kami. Kami datang dalam rasa syukur kami kepadamu. Kalau minggu ini kami kembali boleh beribadah, masih ada dalam situasi tengah-tengah pandemi ini Tuhan, ibadah di rumah bersama dengan keluarga membuat kami tetap bersyukur. Tuhan mengaruniakan kami hikmat dan akal budi, sehingga kami juga tetap mawas diri di dalam menjalani situasi kondisi saat ini. Namun kami bersyukur Tuhan, kalau minggu ini merupakan minggu terakhir kami beribadah di rumah kami masing-masing. Karena pada minggu depan, tanggal 5 Juli, dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada, kami akan kembali beribadah di gedung gereja GPIB Panitah Anjungan. Biarlah rencana kami ini Engkau yang mengawalinya Tuhan. Engkau yang akan menolong kami semua dalam melaksanakan ibadah kami kembali di gedung gereja-Mu. Agar ketika dengan sukacita kami kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah, sukacita dalam kekuatan iman percaya kami menolong kami Bapa. Dalam pengharapan iman percaya kami untuk terus berpegang dalam penyertaan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau yang juga akan berikan kami semua kekuatan dan kesehatan untuk dapat menjalani kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Kami serahkan Bapa setiap pekerjaan, setiap usaha yang kami lakukan, setiap pelayanan. Biarlah apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, semua yang kami buat dalam kehendak Tuhan. Engkau ajar kami bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau beri bagi kami, dan dapat kami olah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kami. Kami bersyukur ketika berkat-berkat Tuhan melalui anak-anak kami yang saat ini menjalani studi, kemudian mereka naik kelas, lulus dari tingkat sekolah mereka, dan melanjutkan ke tingkat pendidikan yang tinggi lagi. Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus mengaruniakan hikmat, kecerdasan, akal budi yang baik, agar mereka dapat menjalani kehidupan pendidikan mereka, belajar dengan baik, mengerti dengan baik, lalu kemudian menjadi bekal untuk mereka mencapai masa depan mereka juga, yang dalam kehendak Tuhan Engkau merencanakan yang terbaik bagi mereka.
Kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang juga mereka saat ini sedang ada di dalam pergumulan hidup, karena mereka menghadapi masalah-masalah dan tantangan-tantangan dalam kehidupan pribadi rumah tangga mereka. Di dalam nama-Mu yang kudus kami memohon Engkau yang menolong saudara-saudara kami Bapa, agar mereka juga dapat melewati setiap pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Bahkan ketika kami juga saat ini menaikkan doa kami kepadamu Bapa, kami memiliki pergumulan kami. Kami bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan studi anak-anak, dengan kehidupan pribadi kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami mohon, Tuhan tolong kami, supaya kami juga dapat melaluinya. Kami mau berdoa untuk warga jemaat yang bersuka cita, karena mereka boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Tuhan memperlengkapi sukacita mereka selalu. Kami berdoa bagi mereka yang dalam menjalani kehidupan mereka Tuhan di usia yang lanjut, bagi setiap warga jemaat dalam kelemahan tubuh mereka di usia yang lanjut ini, Tuhan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan, sukacita selalu serta semangat, agar mereka terus dapat bersyukur dalam menjalani kehidupan mereka saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, yang saat ini terbaring di rumah sakit ataupun dalam pemulihan, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka, kami mohon berkat Tuhan untuk menjamah bagian-bagian tubuh yang sakit dan saat ini perlu pemulihan, agar mereka dapat sembuh dan mereka kembali bersaksi tentang kuasa Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bapa di surga, kami siap memasuki minggu yang baru. Pelihara kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik. Berkati bangsa dan negara kami, agar setiap hal-hal yang dilakukan oleh para pemerintah, semuanya dalam hikmat akal budi, kebijaksanaan yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di surga. Persiapan kami untuk memasuki new normal, ibadah kembali ke gereja, biarlah Tuhan yang menolong, agar majelis jemaat dapat mempersiapkannya dengan baik, dan kemudian bersama dengan jemaat kami benar-benar memberi diri Tuhan untuk menjadi bagian dalam pencegahan virus corona ini, sehingga benar-benar kami dapat hidup dalam sehat kuat yang boleh kami nikmati menjadi bagian dari kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami serahkan doa kami ini. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan, dan Tuhan menjawab dalam waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kami bawa dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selalu.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan,
kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Warta Jemaat hari Minggu keempat sesudah Pentakosta 28 Juni 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GBIB Panita Anjungan mengucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh anggota jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kedua, disampaikan juga kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu akan dimulai tanggal 15 Juli 2020. Apabila ibadah berlangsung di gedung gereja, maka jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan di tempat yang disediakan, menggunakan masker, mengambil tempat duduk dengan memperhatikan tanda untuk menjaga jarak, tidak mengikuti ibadah jika warga jemaat dalam keadaan sakit. Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian jemaat. Yang ketiga, persembahan ibadah minggu dan ibadah keluarga yang dilakukan di rumah masing-masing dapat langsung diserahkan ke kantor gereja setiap hari Kamis sampai Jumat pukul 2 siang dengan menuliskan nama dan jumlah persembahan. 4. Disampaikan juga seluruh warga jemaat bahwa janji iman untuk pembangunan gedung gereja tetap kita jalankan untuk menopang pembangunan gedung gereja. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemberian kita. Yang kelima, kelas katekisasi. Akan dibuka kelas katekisasi reguler tahun 2020 sampai tahun 2021 pada pertengahan bulan Juli. Bagi warga jemaat yang akan mendaftar anak-anaknya dapat melengkapi syarat sebagai berikut: mengisi formulir dari gereja, 1 lembar fotokopi surat akte lahir, 1 lembar fotokopi surat baptis, 2 lembar pas foto ukuran 3x4 berwarna. Formulir dan kelengkapannya dapat diserahkan di kantor gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu hingga tanggal 18 Juli 2020. Demikian untuk diketahui jemaat. Yang keenam, ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Panita Anjungan mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada seluruh warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan pada tanggal 28 Juni sampai dengan 4 Juli 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak dalam memasuki usia yang baru. Ketujuh, terima kasih kepada Pendeta Leli Posumalawalata yang telah melayani firman Tuhan dalam saat ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga yang menopang. Terima kasih juga kepada pemain musik, Saudari Mary, pemandu pujian, Saudari Gera, serta presbiter yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Warta jemaat bisa diunduh melalui grup WhatsApp
sektor masing-masing untuk menjadi sumber informasi pelayanan. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.